Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha al mukmin. Hari ini harus tetap semangat. Sekarang kita sudah masuk pembelajaran subtema 3 ya, PB 1, 2, dan 3. Yang dimana subtema 3 ini membahas tentang aku suka bertualang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalian buka coba di halaman 63. Nah, di halaman 63 ini menjelaskan dan menuliskan makna rambu-rambu lalu lintas berdasarkan pengamatan. Oke, coba kita baca dulu ya, kita amati. Ayo mengamati. Nina dan teman-teman ingin memperoleh TKK, pengamatan untuk pramuka siaga. Untuk mendapatkan TKK tersebut, ia harus memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah harus dapat mengikuti jejak sejauh 1 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana. Nina dan teman-teman mengikuti tanda jejak yang disiapkan pembina pramuka. Ketika mengikuti tanda tersebut, Nina juga mengamati tanda-tanda lain di jalan yang dilewati, yaitu beberapa rambu lalu lintas. Tahukah kamu arti rambu lalu lintas yang terdapat pada gambar di samping? Nah, di gambar ini banyak sekali rambu lalu lintas ya. Ada P yang disilang, terus ada panah ya mengarah ke kanan. Terus juga ada rambu lalu lintas yang ada orang berjalan. Nah, kita akan mengetahui arti dari rambu-rambu lalu lintas ini. Ayo memahami arti rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan contoh rambu-rambu larangan berikut. Nah, sekarang kita akan mengetahui larangannya ya. Larangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, rambu larangan, kita garis bawahi, rambu larangan berwarna latar putih dengan warna lambang atau tulisan merah atau hitam. Itu adalah larangan. Nah, seperti ini yang di bawah S. S itu dasarnya warnanya putih ya. Terus warna lambangnya itu tulisannya hitam dan merah. Nah, ini melambangkan larangan berhenti untuk kendaraan. Ya, jari S yang disilang itu adalah larangan berhenti untuk kendaraan. Garis bawahi ya. Lalu ada juga di halaman 64. Di situ ada tanda kayak strip kendaraan dilarang masuk. Ya, kendaraan dilarang masuk. Lalu yang P disilang atau dicoret, larangan parkir untuk kendaraan sampai jarak 15 meter dari tempat pemasangan. Lalu ada larangan berbelok ke kiri, tanda panah. Ya, tanda panah ke kiri itu larangan berbelok ke kiri. Lalu ada tanda panah juga ke kanan, itu larangan berbelok ke kanan. Nah, ini adalah contoh rambu lalu lintas yang sifatnya larangan. Ya. Nah, selain rambu lalu lintas, di jalan raya juga terdapat tempat penyeberangan pejalan kaki yang disebut zebra cross. Garis bawahi ya. Nah, zebra cross itu yang berbentuk garis-garis putih tuh, yang dijalani oleh Nina ya dan temannya. Itu adalah disebut zebra cross. Paham ya? Oke. Nah, di halaman 73 itu juga ada tanda rambu lalu lintas. Ya, coba sebentar. Dibuka halaman 73. Nah, sepulang sekolah, Nina bermain dengan teman-teman. Mereka akan bermain di lapangan dekat rumah. Jalan yang biasa mereka lalui ditutup karena sedang dalam perbaikan. Nina dan teman-teman melalui jalan lainnya. Mereka baru pertama kali melalui jalan itu. Mereka mengikuti rambu petunjuk jalan seperti berikut. Wajib lurus. Nah, tanda panah ke atas itu adalah wajib lurus. Lalu penyeberang berjalan kaki. Nah, berarti boleh dilakukan. Terus jalan buntu. Itu ada petunjuk jalan buntu. Berarti tidak ada jalan lagi tuh. Buntu itu apa ya? Mati, jalan mati ya. Jadi tidak ada tembusan untuk jalan.
Nah, selain rambu petunjuk, terdapat juga rambu larangan berikut. Nah, kalau yang biru ini adalah petunjuk ya. Petunjuk kamu bahwa ada tanda panah ke atas itu wajib lurus, ada penyeberang berjalan kaki, ada jalan buntu. Itu disebut petunjuk. Rambu petunjuk jalan. Garis bawahi ya. Nah, ini juga selain rambu petunjuk, terdapat juga rambu larangan berikut. Nah, seperti tadi, larangan belok ke kiri, larangan belok ke kanan, larangan berbalik arah. Nah, kalau seperti ini tanda panah ke bawah itu berarti larangan berbalik arah. Ya, tidak boleh. Nah, itu adalah gambaran atau rambu petunjuk jalan ya, atau larangan rambu larangan. Oke, coba dibuka halaman 64. Halaman 64 ini membahas tentang diagram ya sayang ya. Membahas tentang diagram. Nah, ayo berhitung. Pembina pramuka juga memberi tugas untuk mengamati keadaan lalu lintas di sekitar sekolah. Nina menghitung banyak kendaraan dan orang yang lalu lalang selama beberapa menit. Lalu lalang itu mondar-mandir ya, berjalanan terus gitu. Ia menuliskan laporan dalam bentuk tabel dan terus seperti berikut. Nah, di sini si Nina membuat tabel dulu. Jenis kendaraannya ada mobil, ada motor, ada kendaraan umum. Terus banyaknya kendaraan yang dilewati. Di sini Nina sudah mengisi ada 3 mobil, ada 8 motor, ada kendaraan umumnya itu 6. Nah, setelah dia sudah membuat tabel, nah di sini dia laporannya berbentuk diagram. Nah, bentuk diagram itu ada di halaman 65. Di sini kalian membuat diagram dulu. Diagram itu banyak macam ya sayang bentuknya. Ada banyak kreasinya gitu. Kalau misalnya nanti kalian sudah paham, boleh dikreasikan. Kalian coba lihat di YouTube, di Instagram cara membuat diagram. Nah, di sini ada nomor ya, ada angka 1 sampai 10. Ini pencapaiannya. Nah, terus di sini ada kendaraannya, ada mobil, ada motor, ada kendaraan umum. Nah, tadi ketika Nina mengecek atau menghitung bahwa mobil itu ada 3 banyak kendaraan yang lewat, maka angka mobil di atasnya itu di bagian atas tabelnya diagramnya mobil dari angka 1 sampai angka 3 diwarnai dengan warna ungu. Kenapa sampai yang ketiga? Karena tadi yang dilihat oleh Nina kendaraan yang lewat untuk mobil itu ada 3 aja. Nah, lalu kalau untuk motor tadi si Nina lihat itu ada 8. Maka diagramnya diwarnai dari angka 1 sampai angka 8. Nah, dengan warna hijau. Nah, jadi tiga kendaraan ini diwarnainya berbeda-beda ya, agar lebih bervariasi. Lalu ada kendaraan umum. Di sini kendaraan umum tadi Nina melihatnya itu ada 6. Berarti diwarnai dari angka 1 sampai 6. Nah, ketika mobil, motor, dan kendaraan umum ini diagramnya sudah dibuat, maka lebih cepat untuk mengetahui kendaraan mana yang lebih banyak yang lalu lalang atau yang lewat di antara mobil, motor, dan kendaraan umum. Nah, pas kita lihat di diagram ini bahwa warna hijau yang lebih tinggi ya, dia mencapai angka 8. Maka kendaraan motor yang lebih banyak lewatnya ya. Nah, di kendaraan mana nih yang lebih sedikit? Kita lihat. Nah, yang kita lihat kendaraan yang paling sedikit itu adalah warna ungu, yaitu mobil. Maka mobil yang paling sedikit gitu. Bisa dipahami ya. Ini adalah cara membuat diagram seperti itu. Nah, ada lagi juga nih di halaman 74. Di sini juga cara membuat diagram sama. Seperti halnya di sini ada permainan bola, ada lompat tali, ada layang-layang. Nah,
Di sini paling banyak itu anak bermain bermain bola atau lompat tali atau layang-layang. Nah, pasti ketahui bahwa bermain bola itu banyak yang diminati oleh anak-anak. Nah, karena bermain bola itu dari diagramnya dari yang 1 sampai 10. Ya, dia diwarnai dengan hijau toska. Paling tinggi dia berarti minatnya. Lalu ada lompat tali. Nah, lompat tali itu cuman hanya 5 saja. 5 orang yang mengikuti permainan tersebut. Lalu ada layang-layang. Nah, layang-layang ini hanya 7 saja yang berminat bermain layang-layang tersebut. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat mana kegiatan permainan yang lebih diminati oleh anak-anak, yaitu mana yang paling tinggi diagramnya. Nah, benar, bermain bola, dia itu sampai 10 ya. Sedangkan yang paling rendah dan yang paling kecil atau paling sedikit yaitu lompat tali. Sama ya caranya. Ini adalah salah satu contoh membuat diagram. Nah, coba sekarang buka halaman sebentar. Halaman 67. Nah, ini masih motif dekoratif ya. Di sini motif dekoratifnya berbentuk titik dan garis. Nah, untuk bendera yang ada di halaman 66. Ayo ingat kembali, garis dan titik adalah unsur gambar dekoratif. Ingatin ya, dekoratif itu unsurnya ada garis, ada titik. Nah, itu adalah unsur gambar dekoratif. Contoh macam-macam garis, di sini ada garis mendatar, ada garis zigzag, ada garis miring, ada garis gelombang, ada garis lengkung, ada garis bersilangan, ada garis sejajar, ada garis spiral. Nah, ini adalah contoh dari unsur gambar dekoratif yang garis ya. Jadi ada berapa tuh? Ada 8 ya, ada 8 macam-macam garis. Nah, halaman 75 kita lompat lagi. Ayo berkreasi. Di lapangan Nina melihat anak bermain layang-layang. Layang-layang dimainkan memiliki corak yang indah. Coba perhatikan gambar layang-layang di samping. Layang-layang tersebut dihiasi gambar dekoratif. Kalian sudah mempelajari unsur gambar dekoratif berupa titik dan garis. Selain itu terdapat unsur gambar dekoratif lainnya, yaitu bidang. Contoh macam-macam bidang di sini kita garis bawahi ya. Jadi tadi kalau dekoratif itu ada garis, ada apa tadi? Ada garis, ada garis, ada titik. Nah, sekarang ini ada bidang. Nah, bidangnya itu ada apa aja? Nah, di sini ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, persegi, segi enam, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Nah, ini adalah contoh macam-macam bidang ya. Oke, garis bawahi ya. Jadi contoh macam-macam bidang ada apa aja tuh? Ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi segi enam, jajar genjang, trapesium, dan belah ketupat. Coba kalian buka halaman 69. Ya, halaman 69 ini kita membahas tentang sila masih ya. Sila Pancasila. Kita baca dulu. Dengan bertualang, kamu akan mendapatkan beragam pengamalan. Misalnya kamu akan menemukan beragam suku dan budaya. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa, agama, dan budaya. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena negara Indonesia terdiri dari banyak pulau. Selain itu, perbedaan juga disebabkan oleh kondisi alam yang berbeda-beda. Kondisi alam mempengaruhi kebiasaan dan cara hidup manusia sehari-hari, seperti bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, dan pakaian. Bagaimana cara menghadapi perbedaan tersebut? Apakah kamu masih ingat mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semboyan tersebut tercantum pada pita yang dicengkram burung Garuda Pancasila. Nah, itu adalah semboyannya ya. Semboyan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah
Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi halangan untuk tetap bersatu. Dengan bersatu, kerukunan akan tetap terjaga. Contoh sikap bersatu dalam perbedaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada bekerja sama mendirikan tenda, ada bekerja sama membersihkan lingkaran. Nah, dua contoh ini adalah contoh sikap bersatu dalam perbedaan. Garis bawahi ya. Jadi contoh sikap bersatu dalam perbedaan itu ada bekerja sama mendirikan tenda, terus ada bekerja sama membersihkan lingkungan. Mempraktikkan gerak secara lincah dalam permainan tradisional. Nah, ini adalah contoh permainan tradisional. Jadi zaman dahulu Ustazah pernah mengalami, alhamdulillah. Ini adalah permainan bentengan ya, disebutnya adalah permainan bentengan. Nah, permainan ini dilakukan oleh banyak orang dan dia berkelompok. Ada 2 kelompok ya. Misalnya kelompok itu terdiri dari 4 orang, terus kelompok A 4 orang, B juga harus 4 orang. Jadi harus sama jumlah kelompoknya. Nah, di sini nanti bermainnya itu bergantian majunya. Nah, nanti kalian kalau biar lebih paham, kalian coba cari di Google, di YouTube permainan bentengan. Biar kalian ada gambarannya gitu ya. Oh gitu loh bentuk permainan bentengannya. Ya, sengaja di sini saja tidak memberikan video tentang permainan tradisional bentengan ini. Nah, nanti kalian coba cari di YouTube setelah lihat video ini. Cari di YouTube tentang permainan tradisional bentengan, oke? Nah, nanti kalian kalau sudah lihat pasti mengerti. Ini adalah permainan zaman dahulu sekali. Namanya permainan tradisional ya. Mungkin ada anak sekarang memainkan, tapi sudah agak sedikit jarang ya untuk permainan ini dilakukan karena permainan ini dilakukan di lapangan. Nah, karena sekarang lapangan jarang banget ditemui, sekarang udah banyak perumahan dan sebagainya, maka permainan ini hampir punah ya. Maksudnya hampir tidak pernah dimainkan gitu. Nah, coba biar lebih jelasnya kalian cari di YouTube tentang permainan tradisional bentengan, oke? Oke deh, alhamdulillah selesai materi kita pada pagi hari ini. Pesan Ustazah mengerjakan sholat 5 waktu, mengaji Al-Quran, dan membantu kedua orang tua. Dan puasanya ya harus tetap berjalan selama 30 hari. Kita alhamdulillah sedikit lagi sudah setengah kita menjalankan bulan suci Ramadan ini, bulan puasa ini. Insyaallah besok kita sudah memasuki bulan yang hari ke-15. Jadi tinggal setengahnya deh. Sedih, bulan Ramadan gak kerasa sudah sedikit lagi kita meninggalkannya. Oke, tugas untuk hari ini kalian kerjakan latihan di halaman 68. Oke, di situ juga ada contoh atau ada soal tentang diagram. Kira-kira kalian sudah paham? Kalau sudah paham, coba dikerjakan sendiri ya. Pinter. Oke deh, tetap semangat anak soleh dan solehah al-mu'min. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.